Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita sudah berada di tanggal, kalau tidak keliru, tanggal 19 Syawal ya. Betul ya? Betul? 19 Syawal. Ya, betul ya. Artinya kita masih punya peluang nih. Yang belum menyelesaikan Shaum Syawal, selesaikan. Sudah selesai belum berarti? Yang belum selesai masih ada kesempatan. Tersisa waktu lebih kurang barangkali 10 hari lagi ya. Nah, kalau yang belum selesai, yang sudah selesai alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan Shaum Ramadan 1 bulan penuh, 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu semua karena berkat pertolongan Allah. Nah, itu yang namanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Dia sadar bahwa apapun yang dia lakukan itu karena pertolongan Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi kita sadar kita bisa berbuat kebaikan itu karena pertolongan Allah. Kita bisa berbuat baik karena Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita bisa bersedekah karena Allah beri rezeki kepada kita. Kalau kada ada rezeki dikasih Allah, tak bisa sedekah. Kita bisa kumpul seperti ini, bisa ngaji karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Nah, jadi orang yang mendapatkan taufik Allah itu, dia tidak pernah merasa bahwa dia melakukan sesuatu karena dirinya, tapi dia sadar itu semua karena pertolongan Allah. Lalu tidak ada rasa ujub, rasa riya, rasa bangga, rasa sum'ah, itu tidak ada bagi orang yang mendapatkan taufik Allah. Dia sadar setiap perbuatannya itu karena pertolongan Allah. Ini harus kita syukuri. Kita beri Allah kekuatan tadi, Ramadan selesai 30 hari. Alhamdulillah, Shaum Syawal sudah kita selesaikan.
Dan kita insya Allah semua kembali kepada fitrah dari kita. Siapa yang sudah menyelesaikan Ramadan 1 bulan penuh, yang berhasil melaksanakan Ramadannya dengan iman dan takwa, maka masuk di 1 Syawal Allah katakan Idul Fitri. Dia kembali kepada fitrah dirinya sebagai manusia. Fitrah dirinya sebagai manusia. Apa yang dikatakan kembali fitrah itu? Orang Idul Fitri dikatakan sebagai hari kemenangan, gitu ya. Orang menyebutnya sebagai hari kemenangan. Benar enggak? Idul Fitri itu disebut sebagai hari kemenangan. Lantas kalau kita bertanya, kita menang dari apa kita? Nah, apa yang kita menangkan? Dan kalau kita menang berarti ada yang kita kalahkan. Kita mengalahkan siapa ini? Dan siapa yang menang sesungguhnya itu? Yang dikatakan orang yang menang itu, orang yang bebas, orang yang merdeka itu adalah orang yang mampu melepaskan dirinya dari segala macam pengaruh. Itu orang menang namanya. Jadi orang yang kembali fitrah itu, orang yang kembali fitri itu, orang yang fitrah itu adalah orang yang mampu melepaskan dirinya dari segala macam pengaruh. Harta tidak bisa mempengaruhi orang yang kembali fitrah tadi. Kayak Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Itu orang yang kaya raya, tetapi kekayaannya tidak bisa mempengaruhi Utsman bin Affan. Tidak bisa mempengaruhi Abdurrahman bin Auf, walaupun kaya raya, tetap dia merasa semua milik Allah. Dermawannya sangat luar biasa. Umar bin Khattab, orang yang luar biasa dengan kekuasaannya. Orang yang menguasai multi negara. Banyak negara-negara ditundukkan, ditaklukkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tidak pernah merasa bahwa dirinya berkuasa. Walaupun dia punya kekuasaan yang besar, namun tidak pernah merasa bahwa dia punya kekuasaan. Nah, itu tanda orang kembali fitrah. Jadi harta, tahta, wanita. Nah, ini kan ujian yang berat dalam hidup kita ini. Ya, kalau harta, tahta, wanita tidak dapat mempengaruhi orang yang kembali fitrah. Itu tandanya kita menang. Kalau masih dipengaruhi, berarti kita belum menang. Nah, kita mengukur aja. Sudah termasuk orang yang fitrah, orang yang fitri, orang yang menang, atau jangan-jangan kita masih kalah. Kita lihat apakah pengaruh-pengaruh luar diri kita masih kuat mempengaruhi kita atau tidak. Lihat, kita contohkan misalnya Nabi Nuh. Walaupun istri dan anaknya durhaka, itu tidak dapat mempengaruhi Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap beriman kepada Allah. Walaupun anak istri mengajak kepada kemusyrikan, Nabi Nuh tidak terpengaruh. Itu tanda Nabi Nuh ada dalam keadaan fitrah dirinya sebagai manusia. Karena tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Nabi Lut, demikian juga. Tidak bisa dipengaruhi oleh istrinya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, seorang nabi, itu tidak dapat dipengaruhi oleh abahnya, orang tuanya yang musyrik, pembuat berhala, mengajak Ibrahim supaya musyrik. Nabi Ibrahim tidak dapat dipengaruhi oleh orang tuanya. Itu tanda orang yang dalam fitrah dirinya sebagai manusia. Asiyah, siapa nih Asiyah nih? Istrinya Fir'aun. Walaupun suaminya luar biasa jahatnya, Asiyah tetap dalam keimanannya kepada Allah. Ini orang yang fitrah, dapat menjaga fitrah dirinya sebagai manusia, tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, dia tetap sebagai abdi Allah. Itu namanya kembali fitrah. Yang dapat mempengaruhi orang fitrah cuma satu aja. Yang dapat mempengaruhi oleh orang yang dalam fitrah cuma satu aja. Apa itu? Pengaruh Allah. Jangan bisa mempengaruhinya. Yang bisa mempengaruhinya hanya Allah semata. Ramadan itu tujuannya itu, kawan-kawan sekalian. Tujuan Ramadan itu kita dididik supaya kita ini hanya bisa dipengaruhi oleh Allah saja. Kalau sudah pengaruh Allah kuat pada diri kita, kita pasti jadi orang yang kuat. Kita pasti jadi orang yang beriman. Kita pasti jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita akan paham, mengerti tujuan hidup itu apa yang dilakukan, paham. Kalau sudah dalam keadaan fitrah sebagai manusia, tak bisa dipengaruhi oleh apapun.
anak, istri, harta, benda, pekerjaan, apapun tidak bisa mempengaruhi orang yang dalam keadaan fitrah dirinya sebagai manusia. Dia berlepas dari itu semua, dia hanya bisa dipengaruhi oleh Allah. Nah, itu namanya kembali fitrah. Nah, yang orang pahami kembali fitrah, suci seperti bayi yang baru lahir kembali. 9 bulan, Ramadan itu bulan ke-9. Seolah-olah kita masuk dalam rahim ilahi. Bulan ke-9, 9 bulan. Lahir sebagai manusia fitrah lagi. Kenapa dikatakan fitrah? Karena dia hanya taat kepada Allah. Karena dia hanya menempatkan dirinya sebagai abdi Allah. Ketika Nabi Isa ditanya oleh orang-orang yang musyrik, apa jawab Nabi Isa? Qala inni abdullah. Masih bayi, masih dalam gendongan. Orang menyangka Maryam ini berbuat zina, dituduh Maryam. Siapa bapaknya? Kata Maryam, tanya aja sama anak ini. Begitu bagaimana kata orang musyrik, anak kecil bayi masih merah bisa berbicara, menjawab. Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Apa perkataannya? Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah abdi Allah. Itu fitrah manusia. Itu anak kecil bicara begitu. Nabi Isa suatu kecilnya, dia katakan bahwa dia adalah abdi Allah. Ramadan itu mengajar kita supaya kembali kepada posisi sebagai abdi Allah. Jangan menjadi abdi-abdi yang lain. Ya kan? Abdi duit, nah jangan lagi. Haur mencari duit terus, kalau sudah begitu Ramadan sudah tidak lagi. Abdi kekayaan, abdi kekuasaan, abdi wanita, tidak ada lagi. Tapi kita betul-betul menjadi Abdullah, abdinya Allah. Terjaga fitrah diri kita sebagai manusia. Dan Allah telah menurunkan kitabnya kepada kita semua, yaitu Al-Quranul Karim, kitab yang akan menjaga kita tetap dalam fitrahnya sebagai manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Quran itu supaya kita tetap sebagai manusia. Makanya kalau ada orang-orang yang jauh dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahaminya, apalagi mengamalkannya, dia pasti akan kehilangan fitrahnya sebagai manusia. Fitrah manusia itu senang dengan Al-Quran. Kalau kalian percaya, coba anak kecil perhatikan. Putar aja Al-Quran, senang dia. Karena suara itu yang dia dengarkan di dalam rahim itu. Anak kecil hanya tahu dengan ayat-ayat Allah saja. Dengarkan. Jadi kalau kita ingin menjaga fitrah kita sebagai manusia, jangan pernah mengabaikan petunjuk Allah, Al-Quran. Usahakan. Tadi kan kita Ramadan setiap hari baca Quran. Kalau jangan sampai Syawalnya sudah hampir mengaji. Mentang-mentang Ramadan sudah berhasil, hatam 3 kali. Masuk Syawal, kadang mengaji lagi dah. Hilang. Tadinya setiap hari, tinggal seminggu sekali aja. Nah pada ujungnya hampir mengaji. Ini berarti kita ada kekeliruan. Jadi tetap nilai-nilai yang baik yang kita dapatkan di Ramadan terus jalankan selama 1 tahun sampai kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Makanya kita diperintahkan untuk saum 6 supaya nilainya dalam keadaan saum terus. Siapa yang berpuasa 1 bulan penuh Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang 1 tahun penuh. 30 hari kali 10 300, satu kebaikan nilai 10. 6 hari kali 10 60, 360 hari, persis putaran 1 tahun waktu. Jadi kita tetap dalam keadaan saum Ramadan, dalam keadaan yang mampu menahan diri, dalam keadaan yang mampu mengekang. Akan saum artinya itu ya. Saum artinya menahan, mengekang, mengendalikan diri kita dari apa? Tadi, dari pengaruh-pengaruh dunia yang bisa menghilangkan atau merusak fitrah kita sebagai manusia. Kalau sudah orang itu kuat dengan pengaruh dunia, dia pasti kehilangan fitrah diri. Siapa aja orang yang kuat dengan pengaruh dunia, dia akan kehilangan fitrah dirinya sebagai manusia. Lihatlah tuh Qarun tuh, hilang fitrahnya. Karena terlalu kuat dipengaruhi oleh harta. Lihat Fir'aun tuh, hilang fitrah dirinya. Lihat Samiri, lihat Haman, lihat Namrud. Lihat kaum-kaum dalam Al-Quran, kaum-kaum yang hebat semua, tapi mereka melupakan Allah. Mereka dipengaruhi kuat oleh dunianya, semua dimusnahkan oleh Allah. Kalau kita ingin tetap dalam keadaan yang bahagia, maka jaga terus fitrah kita sebagai manusia. Caranya bagaimana? Terus belajar Al-Quran, terutama pelajari Al-Quran itu. Maka kita mulai malam hari ini jalan lagi insya Allah.
Malam Senin, malam Kamis kita jalan lagi program terus sampai mati kita belajar Quran, baca Quran. Tidak ada berhenti, tidak pernah berhenti. Kita hanya berhenti kalau sudah mati baru berhenti belajar Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, orang yang hatinya bersih, tanda orang yang hatinya bersih itu kata Utsman bin Affan, dia tidak pernah kenyang dari Al-Quran. Kalau makan cepat kenyang dia, alhamdulillah. Tapi orang yang hati bersih tidak pernah kenyang dari Al-Quran. Itu artinya apa tuh? Mau terus. Mau terus. Ramadan tadi mendidik dia menjadi orang yang semakin bersemangat untuk terus dekat dengan Al-Quran, untuk terus belajar Al-Quran. Itu fitrah kita sebagai manusia. Menjadi abdi Allah itu ada fitrah diri kita sebagai manusia, tidak boleh berubah. Dalam Quran, dalam surah Ar-Rum 30 ayat 30 itu Allah jelaskan apa itu fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan wajahmu ke agama Allah yang lurus. Itu fitrah namanya. Wajah kita ini, kepribadian kita ini, bicara kita, tindakan kita, sikap kita itu menghadap ke lid-dini hanifa, agama Allah yang lurus. Itu fitrah namanya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada din yang hanif, din yang lurus, yaitu dinul Islam. Hadap ke sana. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah itu fataran nasa 'alaiha, di atas fitrahnya manusia. Artinya Allah telah memberikan fitrahnya kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dari ciptaan Allah. Yang namanya fitrah itu tidak boleh berubah. Itu namanya fitrah. Batu bisalah berubah. Walaupun jadi rumah tetap dia adalah batu, tidak berubah dia. Walaupun batu bisa dibuat macam-macam tapi dia tetap adalah batu. Itu kayu walaupun bisa berubah jadi rumah, jadi meja, jadi kursi, tapi dia tetap adalah kayu, tidak bisa berubah kan? Itu namanya fitrah. Kayu, pohon, hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tanah, langit, semua dalam keadaan fitrah, tidak berubah. Yang bisa berubah itu adalah manusia. Hati-hati kata Allah di dalam Quran katakan bahwa yang bisa kehilangan fitrah diri kita itu adalah manusia ini bisa berubah. Bisa berubah jadi batu manusia ini. Qul kunu hirajatan aw hadida. Jadilah engkau menjadi batu atau jadi besi. Nah, ada Quran ada. Qul kunu qiradatan khasi'in. Jadi kau monyet yang hina. Nah, manusia ini bisa jadi monyet yang hina. Bisa jadi batu yang keras, bisa jadi besi yang berkarat. Padahal dia manusia. Ulaika an'am balhum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi yang bisa kehilangan fitrah itu adalah manusia. Nah, kalau kita tidak jaga, nanti waktu kita lahir sebagai manusia, harusnya hidup tetap sebagai manusia, mati sebagai manusia. Ketika dibangkitkan Allah nanti di yaumil akhir, tetap sebagai fitrahnya sebagai manusia. Beginilah adanya sosok Bang Heldi, tidak berubah. Ulun begini adanya nih, Bang Ocen begini adanya, tidak ada berubah kita. Tetapi Allah katakan, Rasulullah menyampaikan, nanti di akhirat banyak orang-orang itu yang sudah berubah, tidak bisa dikenali lagi. Fisiknya manusia, tapi sudah berubah wajahnya. Itu ada hadis itu kata Rasulullah tuh. Kalau kau melihat apa yang kulihat, kau banyak nangis ketimbang tertawa. Aku saksikan kata Rasulullah yang tawaf Baitullah kebanyakan mereka adalah dari babi, dari ular, monyet, tikus. Nauzubillah. Sesuai kelakuan. Ya kan? Orang-orang musyrik itu, orang-orang syirik nanti barangkali berubah palanya jadi monyet. Nah, gimana mau mengenali lagi? Ya Allah nak kenal lagi. Ada orang yang zolim, yang gelap, serodok sana, tidak tahu halal haram, tabrak terus, barangkali kepalanya berubah jadi babi, yang suka nyerodok kayak babi kan. Ada lagi barangkali orang munafik, cabang dua kepalanya, patuk sana patuk sini, jadi apa kepalanya? Jadi ular barangkali, kehilangan fitrah jadi. Jadi Allah katakan yang bisa berubah itu adalah manusia. Maka tugas kita tetap jaga fitrah kita sebagai manusia. Tanda cintanya Allah, tanda rahmatnya Allah, supaya kembali kepada manusia, dikirim yang namanya bulan Ramadan. Kalau ada Ramadan, gawat manusia ini. Sedangkan datang Ramadan aja masih gawat, apalagi kalau ada Ramadan.
Sedangkan akhir Ramadan aja banyak masih orang-orang yang berbuat kemaksiatan tuh. Apatah lagi kalau tidak ada bulan Ramadan. Nauzubillah. Kalau setahun tidak ada Ramadan, hancur rusak diri manusia. Rahmat Allah dikirimkan supaya kita manusia kembali kepada fitrahnya, yaitu sebagai abdi Allah. Itu baru namanya menang. Baru dia bisa mengatakan bahwa dirinya sudah menang. Kalau dia sudah menempatkan dirinya itu kepada posisi fitrahnya sebagai abdi Allah, yang hanya Allah yang mampu mempengaruhi dirinya. Tidak bisa lagi pengaruh yang lain. Maka dalam Quran itu ada namanya mengatakan di Al-Baqarah ya. Kalau enggak ada beliau itu 128 apa ya. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Al-Baqarah. Sibghatullah, celupan Allah. Ada namanya celupan Allah. Nah, di ulama ini ditafsir diartikan celupan Allah itu adalah agama Allah, ini agama Islam. Kita bayangkan sekarang kasih analogi yang namanya celupan Allah itu seperti apa? Celupan, misalnya kita pian tahu wantek, kalau ada air putih kita kasih wantek warna biru, maka air tadi berubah menjadi biru. Ini celupan Allah nih. Kalau kita masukkan baju putih ke dalam air wantek tadi, begitu kita angkat, apa jadinya baju putih tadi? Berubah jadi biru. Zat air itu menempel pada baju, sehingga baju yang putih tadi dipengaruhi oleh wantek warna biru, baju putih berubah menjadi biru. Itu namanya celupan. Nah, jadi kalau betul-betul orang itu masuk dalam sibghatullah, celupan Allah, maka dirinya akan dipengaruhi oleh Allah. Dirinya akan dipengaruhi oleh Allah. Apa tandanya? Sifat-sifat Allah melekat kepada dirinya. Sebagaimana tadi baju tadi melekat zat air itu kepada baju. Maka manusia dalam pengaruh Allah, sifat-sifat Allah melekat pada dirinya. Kalau Allah itu Rahman, Rahim, pengasih penyayang, maka pasti orang yang dalam sibghat Allah jadi orang yang pengasih dan penyayang. Kalau penyarikan kada berarti. Nah, kalau Ramadan tadi itu masih banyak orang yang penyarikan, kada hilang penyarikannya, masih hamuk terus. Tidak ada kasih sayangnya itu, berarti dia belum dipengaruhi lagi. Berarti pengaruh yang lain yang membuat dia marah-marah. Orangnya masuk dalam sibghat Allah, Allah Maha Sobar. Sifat Allah itu penyabar. Maka orang yang dalam sibghat Allah akan jadi orang yang penyabar. Allah Maha Latif, Maha Lembut. Maka orang yang masuk dalam sibghat Allah jadi orang yang lembut. Allah Maha Aziz, Maha Kuat, Maha Perkasa. Maka orang dalam sibghat Allah akan jadi orang yang kuat, tidak mudah berkeluh kesah dalam kehidupan. Tidak ada keluh kesah. Kuat menjalani hidup. Karena dia dalam pengaruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya sibghat Allah. Orang seperti itu yang dikatakan kembali kepada fitrah dirinya sebagai manusia. Orangnya sudah dipengaruhi oleh zat Allah dalam dirinya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana dengan kita semua. Sudah seperti itu belum? Apakah sifat-sifat Allah sudah nempel tak pada diri kita? Nah, lihatlah sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Ghafar, Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kita sudah jadi orang yang pemaaf atau belum? Nah, kita dapat mengukur. Allah Maha mensyukuri. Innallaha Ghafurun Syakur. Allah Maha Pemaaf, Maha mensyukuri. Sudahkah kita jadi orang yang bersyukur? Nah, Ramadan itu mengembalikan supaya kita ini mewakilkan peran Allah di muka bumi ini dengan menyebarkan sifat-sifat kebaikan yang Allah miliki melekat pada diri kita, masuk dalam sibghat Allah, masuk dalam celupan Allah. Nah, mudah-mudahan kita demikian. Ramadan mengantarkan kita menjadi orang yang menang. Jemaah rahimakumullah. Terus kalau sudah kita menang, apalagi sudah biasa melepaskan diri dari segala macam pengaruh. Alhamdulillah, kita hanya bisa dipengaruhi oleh Allah. Alhamdulillah, bertambah iman kita. Alhamdulillah, bertambah ketakwaan kita. Terus apakah kita berhenti sampai di sana aja? Tidak, kata Allah. Apa selanjutnya lagi? Diturunkan surah Al-Qadar yang kita tunggu-tunggu di malam 10 terakhir Ramadan I'tikaf, yang hampir setiap malam kita dengar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami turunkan anzalnahu, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Orang tadi kan 10 malam terakhir kan itikaf semua kan. Insya Allah orang yang beriman hatinya datang ke masjid-masjid, datang ke musala-musala, ikut itikaf. Untuk apa dia masuk itikaf? Dalam rangka supaya dia mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Nah Allah katakan apa itu Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar, malam turun Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi jangan mikir aneh-aneh. Jangan mikir Lailatul Qadar masuk cahaya putih dalam rumah. Wah, kan? Wah, aku dapat Lailatul Qadar. Lalu mengaku yang dapat Lailatul Qadar sebenarnya orang muntai kali ya. Orang hulu sungai dapat Lailatul Qadar. Allah katakan malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Maka ketika orang beriktikaf itu apa kegiatan yang paling utama? Baca Quran. Dalam sholat baca Quran. Habis sholat baca Quran lagi. Dikuatkan Al-Quran itu 24 jam Quran terus bergema di dalam program iktikaf. Begitu enggak kita iktikaf? Inna anzalnahu fi lailatul. Kami turunkan Quran. Nah, jadi kalau orang mengatakan dapat Lailatul Qadar tapi jauh dari Quran, itu bohong. Insya Allah ini yang ulun pahami ya. Semua kita ini dapat Lailatul Qadar kalau kita turunkan Al-Qur'annya di bulan Ramadan tadi, terutama di 10 malam ya. Karena Allah katakan malam Lailatul Qadar malam turunnya Quran. Jadi turunkan Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar? Itu artinya kita disuruh memperhatikan, penting sekali nih, berusaha untuk mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan beramal satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Luar biasa nih, dengan satu malam. Allah katakan, apa yang turun lagi di Lailatul Qadar? Tatanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Kami turunkan malaikat warruh dan Jibril turun. Kalau Jibril turun bawa apa Jibril turun? Jibril turun bawa apa Jibril? Bawa wahyu, bawa petunjuk Allah Al-Quran. Malaikat Jibril kami turunkan kata Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat turun, warruh. Nah kata ulama warruh di situ adalah Jibril yang langsung turun membawakan petunjuk Allah itu, memasukkan petunjuk Allah ala qalbika, ke dalam hati-hatimu. Ke dalam hati manusia Allah lekatkan Quran. Jadi tanda dia dapat Lailatul Qadar tadi setelah Ramadan, kekuatan cintanya kepada Quran itu berlipat-lipat. Nah itu tanda dapat Lailatul Qadar itu. Gitu. Kecintaannya pada Quran itu bertambah kuat. Tambah semangat mengaji, tambah semangat belajar, tambah semangat menghafal Quran, memahaminya, mengamalkannya. Allah katakan tatanazzal alamul malaikatu wa ruh fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amr, mengurus segala macam urusan. Amru itu artinya urusan, pekerjaan, tugas. Artinya setelah kita kembali fitrah, kembali fitri kepada kemenangan, kembali kepada kita sebagai abdi Allah yang sesungguhnya, maka selanjutnya kata Allah, min kulli amr, lakukan segala amru. Allah punya amrullah, punya urusan, lakukan urusan. Artinya ada tugas yang harus kita kerjakan. Dalam setahun ini orang yang sudah menang, dia paham, dia mengerti apa tugas yang harus dia lakukan. Kalau sudah dapat konfirmasi lewat Ramadan, lewat itikaf, sudah dapat konfirmasi dari Allah, lalu dia paham, lalu dia mengerti, tahu apa yang harus dia lakukan dalam satu tahun ini sampai bertemu Ramadan tahun depan. Ngerti, dia paham. Aku harus berbuat ini, aku harus melakukan ini. Ngerti, sudah diberi Allah petunjuk, maka hidupnya terbimbing. La'allahum yarsudun, hidupnya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selesai satu tugas lagi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farag. Kalau selesai satu tugas, tidak berhenti, lanjutkan lagi dengan tugas yang selanjutnya. Amruna. Ini kan artinya harus ada pekerjaan, urusan, tugas yang harus dilaksanakan. Maka orang beriman tuh dalam satu tahun ini kita harus buat perencanaan, planning. Harus ada planningnya. Jangan planning itu cuma cari duit aja, ada planning. Jam sekian bangun, jam sekian ke pasar, tapi urusan akhirat tak ada planningnya. Ya kan? Dunia di planning akan bujur-bujur. Jam sekian harus bangun, jam sekian harus ke pasar, nanti jam sekian ketemu ini ketemu berunding ini. Wah, kalau orang dunia kok orang buat planning, buat rencana tuh.
Hari ini jual kemana? Hari ini kirim kemana? Tapi kenapa urusan akhirat ini tidak ada planning? Coba kita buat planning setahun untuk urusan akhirat. Buat planningnya. Ada. Itu namanya amru. Ada amru itu untuk kita pribadi dan ada amru untuk orang lain. Buatlah amru pribadi, apa tuh target, dibuat target dalam setahun ini. Begitu orang beriman tuh hidupnya tuh teratur. Hidupnya teratur. Sampai urusan tidur pun orang beriman tuh harus mengatur tidurnya. Coba perhatikan ya. Bedanya orang yang tidurnya berencana dengan ketiduran tuh beda hasilnya. Kalau orang yang merencanakan tidur, bangun tidur nyaman, segar. Tapi kalau orang yang ketiduran, saya menonton TV kalau guring kalinya. Orangnya guring, TV-nya jalan terus. Itu kalau bangun, insya Allah tidak segar. Coba buktikan kalau kalian percaya. Akan beda hasilnya orang yang tidur aja dia ada planningnya. Orang yang tidur dengan rencana, ya kan? Kalau rencana kan dia baca doa tidur, dia miring ke kanan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan aku jam sekian. Itu begitu bangun segar bangunnya, karena tidurnya direncanakan. Beda dengan orang yang terguring tadi. Waja'alna nam subata, dijadikan malam itu sebagai istirahat, terencana. Kalau ketiduran beda. Lagi nonton TV, terguring di kursi. Itu sekali bangun bisa leher sakit. Ya kalau kepala puyeng, karena dia tidurnya tidak direncanakan. Berdoa kan dah, terguring aja. TV jalan terus, kan musik jalan terus, orangnya guring sudah. Itu kalau bangun tuh insya Allah tidak sehat, tidak segar bangunnya. Beda orang yang merencanakan tidurnya. Begitu dia bangun fit, badannya segar. Tidur aja dalam Islam ini, tidur pun harus direncanakan. Apalagi urusan-urusan yang lebih penting, urusan sholat, urusan belajar Quran, urusan berbuat kebaikan, rencana semua. Ini sebentar lagi Idul Adha, rencanakan untuk berkorban. Rencana dulu, planning. Buat rencana, ya Allah, ulun merencanakan. Cuman dari jauh-jauh hari, ini sudah dipadahkan ini, dia lupa kada merencanakan. Itu dia. Direncanakan. Apapun itu harus ada rencana. Sediakan duitnya, usahakan. Misalnya ulun tahun depan ini harus berkorban nih. Maka kita rencanakan itu mulai susun. Gimana caranya? Nabung. Setiap bulan nabung 200. Setahun 2,4 beli kambing saya dapat. Bisa sebujurnya asal planning, rencana dan fokus dengan tujuan tadi. Jangan duit terkumpul, kayak lagi nukar yang batal pulang berkorban. Nah, sudah tujuannya melenceng. Tadi niat kumpul duit mau kurban. Sekalinya akhirnya ada keperluan pakai dulunya nanti-nantilah. Nah, akhirnya kada pernah berkorban akhirnya. Tukar ke opo sekalinya. Jadi sapi jadi opo sekalinya. Luput jadi kambing, kalau jadi opo sekalinya. Nampaknya 2,4 ini nantilah berkorban, perlu opo baru nih, tukar opo aja. Nah, batal. Jadi Allah itu mengajarkan kepada orang beriman, hidup harus terencana. Min kulli amr, laksanakan setiap urusan. Urusan amru dari Allah tuh laksanakan, kerjakan dengan rencana yang matang. Buat program-program yang dapat mengantarkan kita kepada keimanan dan ketakwaan. Harus direncanakan. Mau menikah itu direncanakan. Rencana, anak muda ini kan anak nikah. Kalau ada rencananya kada ada nikah. Rencanakan kapan mau menikah, sama siapa. Tetapkan keyakinan, bismillah. Tetapkan tujuan, baru berjuang untuk mencapai tujuan. Begitu orang beriman. Jadi kata nih, kalau hidup itu dengan rencana, indah kita. Hari-hari itu menjalani hidup itu indah. Karena ada planning semua. Anjing, aku harus berbuat ini. Jadi istilahnya pengangguran itu tidak ada bagi orang beriman. Jadi orang beriman tidak pernah mengenal istilah pengangguran. Orang beriman tidak pernah menganggur. Di rumah dia bisa ngaji. Nah, ada orang mengatakan begini kan, kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Yang benar tuh ibadah itu adalah pekerjaan juga. Ini malam ini kerja enggak kita nih? Ini kerja enggak nih? Kerja sama Allah ini. Hasilnya langsung Allah yang bayar, tijahran tabur. Ini usaha yang tidak pernah rugi. Jadi jangan berpikir cuman pekerjaan adalah ibadah. Ibadah itulah pekerjaan. Jadi selama kita rajin beribadah, maka orang beriman tidak pernah jadi pengangguran.
Tidak ada istilah pengangguran, ibadah terus. Kesempatan. Mungkin itu masuk Allah, dikasih Allah. Kita sekarang tidak punya job, tidak punya kerjaan dunia, tapi kesempatan untuk beribadah semakin kuat. Kuatkan ibadahnya. Pekerjaan dapat rahmat yang besar. Buat rencana, buat planning dengan bagus, dengan rapi. Jalankan amur-amur. Dalam setahun ini sudah susun rencananya. Kalau ulun begitu biasanya. Setahunan menyusun rencana sudah. Nanti mau buat ini, usaha ini, mau melakukan ini. Ada susun rencana. Kalau perlu ditulis. Nanti kita lihat, ini berhasil. Dalam setahun itu mana yang berhasil? Ini wah. Rencanakan yang belum mau umroh. Ya, umroh rencanakan. Yang penting rencana dulu. Bismillah ya Allah. 2 tahun lagi bismillah dengan pertolonganmu aku umroh ya Allah. Wah, gitu dong. Baru mulai pelan-pelan. Nah, nanti Allah kasih jalannya tuh. Allah kasihkan cara-caranya karena kekuatan kita. Hati kuat mau ke sana, dipanggil Allah itu. Dengan segala macam cara. Tak percaya pian. Waduh begitu dulu. Pergi haji, pergi umrah tuh begitu aja modalnya. Hati kuat pengen, dia Allah memberikan jalan cara. Ada cara sampai sekalinya. Cara Allah hebat luar biasa. Masya Allah. Nah, tapi buat planning, rencana, ada keinginan. Kita kadang-kadang tidak merencanakan untuk urusan kebaikan ini. Hanya sibuk rencana urusan dunia. Tapi rencana urusan berbuat baik kadang dilakukan. Makanya coba kita kalau rencana tuh malam ini tidur dengan rencana. Ya Allah, jangan tidur terlalu larut malam. Jam 10 tidur sudah. Rencanakan. Ya Allah, bangunkan aku nanti ya Allah. Jam 3:30 bangunkan. Terbangun insya Allah. Nah, tapi tadi itu niat bangunnya tahajud, jangan bangun aja. Kalau bangun aja Pak, guring pulang tapi. Itu kalau sudah rencana gitu tuh insya Allah bangun. Bangun karena sudah rencana kita. Ya Allah, aku istirahat tidur, bangunkan aku ya Allah, tolong berikan kemudahan ya Allah. Kuatkan aku untuk bisa bangun jam 3:30 ya Allah. Terbangun kita. Jam 3 lewat 15 menit terbangun. Terbangun sudah. Wah, itu rencana untuk kebaikan, dia rencana. Jangan main guring-guring aja. Nah, orang-orang yang main guring-guring aja berdoa kada itu susah tahajud, yakin ya? Susah tahajud tuh. Orang yang ketiduran tadi itu susah tahajud. Sambil nonton TV dia, sambil dengar radio musik, terguring. Tahu-tahu Allahu Akbar subuh sekalinya sudah. Dan jam 6 tiba-tiba lewat dan hasilnya tadi tidak segar badannya. Tidak segar, yakin ya? Itu kata Rasul. Tidur aja harus direncanakan, apalagi hal-hal yang lain. Ayo Allah pikir. Min kulli am. Kata Allah buatlah planning rencana. Salamun. Dengan itu engkau akan selamat. Setahun dan kita berjalan, selamat hidup kita nih. Dijamin oleh Allah. Begitu Pak Ahmad. Hidup kita dalam setahun ini jaminan Allah. Kalau anak pian sudah ngapal Quran semua, insya Allah pian akan merasakan perubahan. Janji Allah benar itu. Betul enggak? Iya, begitu anak sudah mulai mau Quran semua, mulai perubahan hidup sudah diberikan oleh Allah. Tapi abah jangan sampai kalah sama anak. Kalau jangan anak menghafal semua, abah juga hafal aja kan. Anak menghafal, abah hafal ya, cocok kan. Mulailah kita juga ditekun juga di rumah mengaji juga, berjuang juga, berusaha, baru cocok. Itu rahmat semakin besar. Iya. Oh, ada mahkota ditempelkan mahkota, masya Allah. Dipasangkan mahkota yang cahaya aja lebih hebat. Ya kalau jangan anak menghafal, abah hafal. Sama-sama hafal ya kan, anak menghafal, abah hafal. Ya artinya hidup ini buat rencana, buat planning. Jadi orang yang menang kembali fitrah tadi adalah orang yang hidupnya di bawah kendali Allah, di bawah pengaruh Allah, dan setelah itu dia siap menjalankan tugas-tugas dari Allah. Ada tugas yang Allah berikan kepada kita, jalankan dengan keikhlasan, dengan rasa tanggung jawab, dengan semangat yang kuat, dengan semangat perjuangan. Insya Allah kalau begitu hidup kita dalam bimbingan Allah. Jadi hidup itu nyaman aja, mudah aja hidup ini, dari susah. Allah tuh Maha Penyayang, Pengasih. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran itu untuk membuat kalian susah. Tidaklah kami turunkan Quran untuk membuat kalian susah. Itu artinya Quran itu memudahkan kita. Ramadan datang, turun Quran supaya manusia hidupnya jadi mudah. Bersama Quran kita akan mudah.
Itu perlu ada moto tertulis bersama Quran hidup akan mudah. Mudah di dunia, mudah di akhirat. Walaupun kita mengalami sulit segala macam, tapi dalam rangka Allah menguji kita itu supaya bertambah rasa syukur. Itu aja. Dikasih ujian supaya tetap bersabar, supaya tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang kita jalankan, som sawal yang kita lakukan ini mengantarkan kita semua keluar sebagai pemenang. Pemenang sejati adalah orang yang mampu mengembalikan fungsi dirinya sebagai abdi Allah, dan dia berjalan dengan rencana yang matang. Dia laksanakan planning kebaikan dalam hidup setahun sampai bertemu Ramadan tahun depan, rencana kebaikan sudah dia susun. Aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini, aku harus berbuat ini. Nah, coba buat demikian, hidup kita ini terencana. Rencanakanlah kita untuk berbuat kebaikan. Jangan sekedar sibuk rencana dunia, tapi rencanakan untuk akhirat kita, untuk rencanakan mati yang baik. Bagaimana kalau kita mati nanti husnul khotimah? Itu perlu rencana. Kalau ada rencana tidak bisa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.